Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Pradia Puspitasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Saya yang sementara PLP di sekolah kalian di SMPN 2 Muncar, khususnya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, materi kali ini tentang teks cerita fantasi. Adakah yang tahu apakah cerita fantasi itu? Nah, saya jelaskan ya. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas Anda. Berfantasi yang sangat aktif itu bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis yang hebat loh. Sebelumnya, cerita fantasi itu apa sih, Bu? Nah, cerita fantasi sendiri itu merupakan jenis narasi di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Jadi cerita fantasi tersendiri itu adalah bersifat khayalan. Lalu, rangkaian peristiwa yang dalam cerita itu disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab dan akibat. Ceritanya berkembang dari tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu terdiri atas apa, siapa, di mana. Tuh. Ya, lalu timbulnya pertentangan dan penyelesaian di akhir cerita. Nah, rangkaian cerita ini disebut dengan alur. Lalu, apa sih Bu tokoh dan watak tokoh itu? Nah, tokoh dan watak tokoh itu merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Tokohnya siapa, wataknya tokoh itu bagaimana. Nah, itu terdapat di dalam cerita fantasi tersebut. Lalu, amanat. Amanat itu apa sih, Bu? Amanat itu merupakan unsur cerita yang menjadi pesan dari pengarang untuk pembacanya melalui ceritanya. Biasanya, amanat ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat disimpulkan dari isi ceritanya tersebut. Nah, sekarang apa ciri umum cerita fantasi? Cerita fantasi memiliki ciri umum yaitu yang pertama, ada keajaiban yang aneh atau misterius. Nah, cerita fantasi biasanya mengungkapkan hal-hal yang misterius, gaib, dan tidak ditemukan di dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita ini terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, berlintas ruang dan waktu. Peristiwa di dalamnya tokoh itu terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Gitu. Lalu yang keempat yaitu tokohnya itu selalu unik atau memiliki kesaktian. Tokoh di dalam cerita fantasi ini memiliki kesaktian yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tuh aneh, memiliki kesaktian yang misterius yang kita tidak ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian yang nyata. Tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa di dalam cerita fantasi ini biasanya menggunakan bahasa yang tidak formal. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang cerita fantasi. Lalu sekarang Ibu sudah memberi kalian soal pilihan ganda, jumlahnya 10 ya. Bacaannya itu terdapat pada buku paket kalian, yaitu halaman 45 sampai 48. Dibaca ya. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.